kita mulai intens. Artinya semakin intens sekarang ini akhir-akhir Iya, ada ini. intens. Semoga ini bisa ada 2 lah ya. Indonesia. Pemain belakang Sassuolo yang dipinjamkan ke FC Utrecht, Ryan Flamingo menanggapi kabar dirinya diminati pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa waktu belakangan. Sebagai pemain keturunan Indonesia, Ryan disebut-sebut bakal dinaturalisasi. Pada awalnya, rumor tersebut disampaikan media Korea Selatan, Best Eleven pada pekan lalu. Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong itu akhirnya sampai juga ke bek kelahiran 31 Desember 2002 tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari respons Ryan Flamingo dalam salah satu unggahan akun Instagram Transfermarkt Indonesia, beberapa hari lalu. Berhembus kabar dari media Korea jika ST berminat untuk bisa membuat sang pemain bergabung dengan Garuda, tulis akun Transfermarkt.co. ID dalam keterangan unggahan foto yang memperlihatkan statistik Ryan Flamingo. Terlebih timnas Indonesia masuk grup berat di babak ketiga Piala Dunia, Ryan sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Lanjut keterangan unggahan tersebut. Ryan Flamingo melalui akun Ryan Flamingo pun memberikan tanggapan di kolom komentar unggahan Transfermarkt Indonesia tersebut. Dia menyematkan emoji hati dan bendera merah putih dalam komentarnya. Sejauh ini, respons dari Ryan itu sudah disukai 3.369 pengguna dan mendapat 269 balasan. Akan tetapi, Shin Tae-yong hingga kini masih belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kabar Ryan Flamingo tersebut. Di sisi lain, rencana menaturalisasi Ryan juga terus diperhitungkan banyak pihak. Kelebihan dan kekurangan jebolan Almere City ini terus ditakar. Upaya tersebut tidak lain agar naturalisasi yang dilakukan untuk timnas Indonesia tidak sia-sia. PSSI, ngebet, kejar ular Romeni untuk bisa bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengaku bahwa PSSI cukup ngebet untuk menaturalisasi penyerang FC Utrecht, Ular Romeni, demi memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, salah satunya dia, Ular Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, ucap Sumarji saat dihubungi awak media, Kamis, 27 Juni 2024. Selain Ular Romeni sejatinya ada satu nama pemain keturunan lainnya yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia adalah Kevin Dix. Namun saat disinggung soal Kevin Dix, Sumarji menilai masih belum melakukan proses. Menurut lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya kini fokus ke lini depan sementara Dix berposisi sebagai bek. Nanti dulu, Kevin Dix, kita fokus satu-satu ke lini depan, kata Sumarji. Timnas Indonesia bakal tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup C. Nantinya skuad Garuda bakal bersaing dengan Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Melihat lawan-lawan di putaran ketiga, tentu jalannya tidak mudah. Tak ayal, PSSI pun sudah mulai membangun kekuatan baru untuk bisa memberikan perlawanan maksimal di pertandingan nanti. Sebagai informasi, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri dijadwalkan berlangsung mulai September 2024 hingga Juni 2025. Perjalanan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September.
Dilanjutkan pada 10 September di mana skuad Garuda akan menjamu Australia. Tim peringkat 1 dan 2 akan otomatis lolos ke panggung Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika, Meksiko dan Kanada. Sementara peringkat 3 dan 4 akan kembali lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI keluarkan pernyataan soal rumor Kevin Dix dan Ulla Romeni segera jalani proses naturalisasi. Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi pihaknya sama sekali belum melakukan proses naturalisasi kepada dua pemain keturunan ternama, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ulla Romeni, FC Utrecht. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, kata Arya saat dikonfirmasi awak media, tak mau isu di atas melebar terlalu luas. Tapi terbaru di podcastnya bersama Bung Binder, dia terang-terangan akan tambah stok dia pemain naturalisasi, secara terbuka Kevin Dix, dan Ulla Romeni. Dalam beberapa hari terakhir tersiar kabar PSSI akan melakukan pendekatan kepada Kevin Dix dan Ulla Romeni, PSSI mengusahakan menaturalisasi dua pemain tersebut. Kabar ini ia ungkapkan pada kanal YouTube pribadinya. Rumor ini mencuat seiring kesuksesan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua nama ini muncul karena mereka memang mempunyai kualitas. Kevin Dix merupakan bek tangguh yang bermain di FC Copenhagen. Sementara itu, Ulla Romeni biasa bermain sebagai penyerang dan winger kanan. Pemain berusia 23 tahun ini bermain untuk klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Harapannya kehadiran mereka dapat mendongkrak performa Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sebab, persaingan di babak tersebut akan semakin sengit dan perjuangan skuad Garuda untuk mentas di Piala Dunia 2026 otomatis semakin berat juga. Karena itu, Timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas tinggi. Tak heran nama yang dikaitkan akan dinaturalisasi adalah Kevin Dix dan Ulla Romeni yang memang mempunyai kualitas. Selain dua nama di atas, ada beberapa pemain diaspora lain yang diharapkan dapat didekati PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Mereka ialah Mees Hilgers, FC Twente, Jairo Riedewald, Crystal Palace, Pascal Struijk, Leeds United, dan Miljan Manhoef, Stoke City, lebih-lebih. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga tuntas digelar. Timnas Indonesia masuk ke grup C, segrup dengan Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Timnas Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai digelar September 2024 sampai Juni 2025. Untuk bertarung pada babak tersebut, PSSI sudah mengantongi sejumlah nama-nama pemain keturunan yang nantinya bisa membela Timnas Indonesia. Drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dilakukan di Kuala Lumpur. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa tim pelatih sudah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu evaluasinya itu lini depan Timnas Indonesia yang masih belum tajam. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kesulitan untuk mencetak gol. Dari 6 pertandingan yang dijalani melawan Irak, Vietnam, dan Filipina, Timnas Indonesia hanya mencetak 8 gol. Sebenarnya ada Sadil Ramdhani dan Ragnar Oratmangoen yang juga mencetak gol, namun kedua pemain itu bermain di posisi penyerang sayap. Nah, salah satu persiapan Timnas Indonesia saat ini mencari pemain-pemain keturunan. Diharapkan pemain-pemain keturunan itu bisa menjawab sebuah keraguan di lini depan tim Merah Putih. Untuk persiapan, kami akui masih membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan. Menurut kami, lini depan Timnas Indonesia masih kurang. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan, kata Sumarji saat dihubungi. Lanjut Sumarji, PSSI sedang mencari pemain-pemain keturunan lini depan dengan status grade A, bukan grade B. Sebab, striker-striker tersebut diyakini bisa membantu Timnas Indonesia untuk mencetak gol. Sudah ada beberapa nama pemain keturunan di posisi penyerang yang dimiliki PSSI.
Meski begitu, Sumarji tidak mau menyebutkan daftar nama-namanya. Dari timnya Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga sudah mulai bekerja. Kami bersama-sama sedang berusaha itu. Lebih dari satu nama intinya dan posisinya striker, kata Sumarji. Salah satu nama penyerang yang dibidik PSSI adalah Ula Romeni. Ula Romeni kini membela klub kasta tertinggi Belanda, FC Utrecht. Kami kejar dia terus supaya bisa membela timnas Indonesia, tutup Sumarji. Ya, dia salah satunya. Shin Tae-yong gembira usai timnas Indonesia lawan Jepang hingga Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI datangkan penyerang ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan respon setelah mengetahui siapa lawan-lawan yang dihadapi tim Merah Putih pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu gembira dengan hasil tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024 sampai Juni 2025. Adapun, timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 September 2024. Respon Shin Tae-yong mengetahui hasil drawing tersebut disampaikan secara langsung oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mengakui bahwa ia berkomunikasi dengan Shin Tae-yong melalui aplikasi WhatsApp. Adapun drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Terlebih, timnas Indonesia mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, peringkat pertama dan kedua pada klasemen akhir masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk peringkat ketiga dan keempat klasemen akhir masing-masing grup akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jalur yang dihadapi timnas Indonesia sangat berat. Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan dengan format 5 kandang dan 5 tandang. Lawan-lawan yang dihadapinya juga sulit, meski begitu, timnas Indonesia tidak boleh menyerah. Coach Shin Tae-yong akan sungguh-sungguh untuk membuat tim sebaik mungkin di babak ini, tutup Sumarji. Shin Tae-yong full senyum, Justin Matthew isi lini depan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dijamin bahagia jika timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama seperti Ula Romeni, FC Utrecht, dan Kevin Dix, FC Copenhagen, diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Medio pekan lalu, penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, terang-terangan ingin memperkuat timnas Indonesia. Runner-up top skor Liga Belanda U21 2023 hingga 2024 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Namun, secara usia Mauro Zijlstra masih sangatlah muda yakni 19 tahun. Cukup riskan bagi Shin Tae-yong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa dibilang, Shin Tae-yong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah, Justin Matthew, dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Kode itu ditampilkan Justin Matthew di akun Instagramnya, @jam. Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia. Banyak arti memang dari unggahan tersebut. Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia, atau yang bersangkutan siap berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jika Justin Matthew benar akan memperkuat timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat.
Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia 2023 hingga 2024, Justin Mathieu mengemas 4 gol dan 7 assist dari 33 pertandingan. Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya. Sebut saja Topo SS, SC Cambuur, Go Ahead Eagles dan Willem II Tilburg. Bahkan bersama Willem II, Justin Mathieu sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda pada 2015 hingga 2016. Lupakan Ula Romeni, Indonesia punya striker keturunan di Bayern Munchen. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan Ula Romeni, di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal Ula Romeni dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Jika Ula Romeni tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Sebetulnya informasi soal David Jonathans punya darah keturunan Indonesia sudah beredar sejak tahun lalu saat timnas Indonesia U20 diproyeksikan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Dilansir dari berbagai sumber, Jonathans lahir di Belanda pada 26 Januari 2004. Namun ia punya darah keturunan Luxembourg dan Indonesia sehingga ia bisa membela di antara ketiga negara tersebut. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti Ula Romeni. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesprange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Satu musim di tim Bayern Munchen U17, Jonathans menembus tim U19 Bayern pada 2021. Setelah 2 musim di sana, ia promosi lagi ke tim Bayern Munchen 2 atau tim pelapis dari tim utama Bayern. Sepanjang musim 2023-24 kemarin, Jonathans tampil dalam 26 pertandingan regional Liga Bayern atau kasta keempat di piramida kompetisi Jerman. Tampil cukup menjanjikan dengan torehan 2 gol dan 3 assist buat Munchen 2. Punya potensi cukup besar sebagai pemain depan, PSSI nampaknya akan cukup sulit untuk menaturalisasi Jonathans karena ia sudah memilih membela Luxembourg di kancah internasional. Bahkan Jonathans sudah membela Luxembourg sejak timnas U15 hingga pada Juni 2023 lalu ia melakoni debut buat timnas senior Luxembourg. Sejauh ini David Jonathans sudah mengantongi 3 caps buat timnas Luxembourg. Ia juga sempat diturunkan sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Belgia di FIFA Matchday pada 8 Juni 2024.